Anda boleh tetap berdiri seperti biasanya. Di tengah-tengah kita ada Kak Nala. Kak Nala adalah Global Pastor dari gereja El Shaddai Creative Community Church yang ada di berbagai kota, pusatnya di Bandung, saudara, termasuk di Sydney dan Kuala Lumpur ya. Kak Nala, dan Kak Nala hari ini ada bersama dengan Kak Evi dan juga Gideon. Jadi tanpa panjang lebar, boleh kita beri sambutan yang meriah untuk Kak Nala. Woo! Silakan Kak Nala. Thank you. Oke, thank you. Sebelum duduk, coba bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik buat kamu. Tuhan Yesus baik buat kamu. Iya, udah silakan duduk kembali. Wow, senang boleh ada di tempat ini. Thank you buat Pastor Rosid for having me here. Jadi hari ini saya boleh lihat gereja saudara yang luar biasa. So, kali ini saya datang gak sendirian, saya ditemani istri saya. Tadi sudah dikenalkan dan juga anak saya yang paling kecil. Ya, saya minta istri saya berdiri dulu dong, hadap ke belakang. Ya, ini istri saya. Dan anak saya yang paling kecil, dia Gideon. Ya, dia masih grade 8. Mereka jarang bisa pergi sama saya karena istri saya pegawai negeri. Jadi dia dosen, dia dokter gigi, dia dosen. So jadi dia hanya bisa pergi kayak sekarang karena libur panjang kan. Kalau Indonesia Idul Fitri. Idul Fitri libur panjang. Jadi emang udah lama kita plan kita akan ke US. So saya beberapa waktu ini Tuhan cuman taruhkan isi hatinya, yaitu bahwa gereja Tuhan harus mulai kembali lagi kepada doktrin yang sehat. Sound doctrine. Ya. Karena kita punya generasi yang ada di gereja, tapi mereka gak kenal siapa Yesus. Ada di gereja, tapi mereka gak kenal siapa Yesus. Ya. Saya punya 3 anak. Nomor 1 itu perempuan. Ya. Dia umur 31. Dan dia sekarang lagi sekolah lagi. Dulu dia sekolah di Melbourne, dia udah graduate dari Melbourne, psychology. And then kemudian dia ambil School of Theology di Singapura, kemudian kerja sebentar di Indonesia. Lalu dia bilang, so now I wanna chase my dream. Oh, jadi yang kemarin bukan dream ya. I wanna chase my dream, so what's your dream? Ya, my dream is I wanna study cinema study. Saya pikir dia mau ke LA karena sinema. Tapi ternyata dia bilang saya mau ke Korea. Saya tanya kenapa Korea? Menurut Dedi, ibu-ibu itu nonton film apa gitu ya? Ya memang Korea sekarang. So, jadi dia ada di Korea, 2 tahun terakhir ini dia masuk tahun ketiga sekarang. Dia lagi belajar bahasa dan penulisan untuk ke sinema. So, anak saya nomor 2 laki-laki dan dia ada di Jerman. Dia sekolah di aerospace engineering dan dia sekarang sudah lulus, sudah kerja, udah 2 tahun kerja. Tahun lalu dia menikah, jadi saya punya menantu. Dan udah pasti dia nggak akan pulang lagi ke Indonesia. Ya, karena dia mau kerja apa di Indonesia. So, tinggal anak saya yang paling kecil, yang ini. Tadi pagi dia bilang begini, kayaknya aku suka ini sekolah di Amerika. Saya bilang enak aja suka di Amerika, men. kayaknya aku mungkin, wah, Pastor Hendy udah senang, kamu Philadelphia aja, jadi basket ada terus. Tadi pagi waktu di ibadah di ILC, waktu saya lagi worship, Tuhan jangan bilang begini. Buat dia yang penting bukan beasiswanya, bukan lolos tesnya, bukan gimana kita pikirin enrollment dia. Tapi yang paling penting dia encounter dulu sama Yesus. Karena masuk surga gak bisa pakai connection. Kalau masuk gereja bisa pakai connection. Di mother church kita di Bandung, ya ada ruang yang hanya bisa dimasuki oleh para pastor. Tapi dia bisa masuk. Kenapa? Karena dia, he's my son.
So all the security dia tahu bahwa this is Pastor Nala's son. So dia bisa masuk. Tapi surga gak bisa begitu. Surga kamu harus masuki secara personal. Ya, secara pribadi. Gak bisa pakai surat dari bapaknya dia masuk. Gak bisa. So makanya Tuhan cuma taruh beban ke saya. Ajar generasi ini mengenai aku. Kita punya banyak generasi muda dan mereka seringkali ada di gereja tapi gak pernah encounter sama Yesus. So hari ini message saya adalah mengenai Bapa di surga. Ya, saya akan share dengan judul The Righteous Father. The Righteous Father. Atau Bapa yang adil dan benar. Ya, I hope slide-nya udah dikirim sama ini. Jadi Bapa yang adil dan benar, the righteous Father. Seringkali kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Bapa di surga adalah Bapa yang penuh kasih, ya dan amin. Ya. Saudara percaya bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang penuh dengan kasih? So. Dan hari ini kita harus tahu bahwa ada sisi lain dari yang namanya kasih. Yaitu dia itu adil dan benar. Mazmur 11 ayat 7. Coba kita lihat ayatnya. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama ayatnya. Ada di layar. Kita baca bersama 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tuhan itu adil dan dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah adil. Ya. Itulah sifat dia. Mazmur 116 ayat yang ke-5 berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil. Sekali lagi Tuhan itu pengasih dan adil. Allah kita penyayang. He's a loving father. But juga dia adalah Tuhan yang adil. Makanya saudara sama seperti anak di rumah. Dalam setahun kadang kita ini kumpul paling nggak hanya 1 kali. Ya. Anak saya dari Korea, anak saya dari Jerman, kita ketemu semua di Indonesia. Di rumah kita di Bandung. Jadi kalau udah di rumah, anak saya yang paling besar kadang-kadang bilang, Dad, aku pakai mobil ya, dia ambil kunci mobil, dia pergi. Ya oke. Dia ketemu teman-temannya atau dia di teman gereja, teman sekolah dia dulu dan lain-lain. Nanti anak yang laki juga bilang, Dad aku pakai mobil ya, pergi. Cuma satu yang gak bisa begitu, yaitu anak saya yang paling kecil. Ya, yang umur 13 masih grade 8. Dia gak bisa ambil kunci mobil terus bilang, Dad aku pakai mobil ya. Saya akan bilang no. Ketika saya bilang no pada dia, apakah saya sedang tidak mengasihi dia? Menurut saudara saya sayang gak sama dia? Sayang. Tapi untuk dia pakai mobil, no. Kenapa? Kamu masih umur 14. Driving license itu hanya umur 17. Lagi pula nanti kamu umur 17 saya gak beliin mobil, saya beliin motor. Dan motornya juga yang pakai kopling. Because real man dia pakai clutch. Oke. Jadi saya udah bilang sama dia. So karena saya adil, saya larang dia. Jadi bahwa kata no itu juga adalah karena saya mengasihi dia. Kalau saya kasih lalu dia kecelakaan sampai dia luka, saya berarti gak sayang dia. Ya. Saudara, demikian pula Tuhan kita. Dia itu mengasihi kita, tapi dia juga adil. That's why hell is real. Saudara harus tahu bahwa hell is real. Generasi ini gak percaya sama neraka. Banyak di antara kita gak percaya sama neraka, bahkan bilang begini, kalau Tuhan itu kasih, kenapa dia bikin neraka? Kan dia penuh kasih, kenapa dia bikin neraka? Jadi gak mungkin ada neraka, karena Tuhan itu kasih.
Tapi saudara jangan lupa Tuhan itu kasih, tapi dia juga adil. Kalau orang yang hidup benar masuk sorga, orang yang hidup seenaknya juga masuk sorga, maka dia itu tidak adil. You got it? Saudara harus tahu bahwa hidup kita hari ini paling lama 80, 90, 100 tahun. Itu udah luar biasa 100 tahun. Ya. Saya masih punya cita-cita umur 90 saya masih bisa cycling. Ya, 100 miles. Oke. Umur 90. Oke. Now I'm 58. Nah. So, jadi hidup kita di bumi ini hanya satu titik. 100 tahun itu satu titik. Lalu garis panjangnya itulah eternal life. Nah yang eternal ini ditentukannya sekarang, bukan nanti. Karena apa? Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 menuliskan mengenai hell. Di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ayatnya berkata begini. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, Alkitab menulis jelas bahwa ada yang namanya lautan api. Siapa yang dilempar ke lautan api? Orang yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Jadi pastikan pagi hari ini namamu ada di kitab kehidupan. Ya. Karena kalau nama kita ada di kitab kehidupan, maka kita lolos dari laut api ini. Lautan api ini ada. Saudara, orang jadi kalau begitu tanya, kalau Tuhan mengasihi, kenapa harus ada neraka? Kenapa hell is real? Mari kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa ada yang namanya divine justice and punishment. Ada yang namanya divine justice and punishment. Saudara, kita harus tahu bahwa kalau Tuhan itu adil, ada keadilan, justice, berarti juga harus ada punishment. Oh ya, kalau saya jadi bapak adil, maka saya juga harus bisa berikan punishment, disiplin buat anak saya. Oke. So, jadi ketika anak saya mau terima report dari sekolahnya, kita bilang kalau ada merah, maka handphonemu akan diambil selama 1 bulan. Nah, jadi itu kan bicara soal ada konsekuensi dari hidup. Ya, jadi ketika ada merah, handphone diambil. Kamu gak boleh pakai handphone. Ya, memang jadi sedikit repot. Tapi dia perlu belajar bahwa dalam hidup ini ada yang namanya justice and punishment. Gak bisa begitu terus. Saudara, Tuhan tuh adil gak? Adil. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang bilang, adil gak sih? Adil. Siapa yang percaya Yesus, masuk. Yang gak percaya, masuk sini. Lalu gimana kalau dia belum percaya? Itu bagian kita sekarang bicara sama dia. Bagian gereja adalah beritahu.
Urusan dia mau percaya enggak, itu urusan dia. Tapi bagian kita, beritahu. Beritahu. Kita di Indonesia ada asisten yang bantu di rumah. Dan semua asisten ini Muslim. Semua itu Muslim. Tapi ketika asisten ini ada satu mau pulang, istri saya bicara pribadi sama dia. Kamu harus tahu bahwa Tuhan itu Yesus namanya. Nanti kamu mati, yang tunggu kamu di situ itu Yesus. Kamu bisa masuk ke sana kalau kamu percaya Yesus. Udah, habis itu dia pulang. Tapi pokoknya kita pernah cerita Yesus sama dia. Di gereja kita di Bandung, di Mother Church, semua karyawan jadi yang bagian office boy, office girl, security, itu semua Muslim. So bagian kita adalah selalu cerita sama mereka. Ya, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa. Dan nanti yang tunggu kita di situ namanya Isa Al-Masih. Udah cuma itu aja. Bagian kita cuma cerita. Urusan dia percaya enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi paling tidak ada satu office boy kita. Sekarang sudah almarhum. Cuman saya meyakini dia di dalam hatinya dia percaya Yesus. Suatu hari istrinya hamil. Dan melahirkan anak. Begitu melahirkan anak, dia minta atasan dia yaitu facility officer kita untuk kasih nama. Facility officer kita bilang, saya nggak bisa kasih nama Muslim, saya nggak ngerti nama Muslim. Saya cuma tahu nama Kristen. Justru makanya saya minta Bapak yang kasih nama. Jadi nama anaknya adalah Esra Immanuel. Jadi waktu dia mau registrasi akte lahir di catatan sipil, ditolak sama catatan sipil. Dia bilang, kamu Muslim, kenapa anakmu namanya Esra Immanuel? Lalu dia jawab, Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Jadi ditulis juga namanya Esra Immanuel akhirnya. So sekarang dia sudah meninggal, anaknya sudah besar, anaknya selalu main sama anak saya yang paling kecil. Tapi saya punya pengharapan bahwa jauh di dalam hati dia percaya Yesus itu Tuhan. Jadi saudara, bagian kita cuma kasih tahu. Kenapa? Because hell is real. Nah saudara, kenapa neraka harus ada? Yang pertama karena ada divine justice and punishment. Tapi yang kedua, saudara harus tahu, manusia itu punya yang namanya free will and choice. Saudara harus tahu, kita ini dikasih free will. Waktu Tuhan bilang, kita harus mengasihi dia, itu free will. Kita bukan robot. Saya menikah dengan istri saya gunakan free will. Saudara ada di sini, saudara itu dengan free will. Datang ke sini, siapa yang datang ke sini dipaksa? Nggak ada kan? Saudara duduk di sini karena choice saudara untuk duduk di sini. Ini karena free will, karena choice. Even anak saya tadi ditanya, kamu mau ikut lagi gak ibadah lagi? Kan udah ibadah tadi. Kalau dia mau stay juga boleh gitu loh. Dia bilang enggak, aku ikut. Nah, itu free will. Dan ada choice. Ada kehendak bebas dan ada pilihan. Tapi saudara harus tahu semua pilihanmu akan membawa engkau pada sebuah konsekuensi. Coba lihat, kapan kita punya free will? Kejadian 2 ayat 16. Dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini pada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada berapa ribu jenis pohon dan Tuhan bilang makan aja semuanya, bebas. Tapi yang satu ini jangan. Yang satu itu dimakan justru. Saya gak yakin tuh Hawa udah pernah makan durian apa belum. Tapi tahu yang dia makan ini juga gitu loh. Ya, sudah lihat bahwa kita dari awal dikasih kehendak bebas. Nah saudara, generasi ini harus tahu.
Kamu punya kebebasan. Tapi dengan kebebasan kamu ada konsekuensinya. Hari ini mulai nih parenting, ada yang namanya gentle parenting. Terus dibilang jangan ngomong jangan kalau sama anak. Ajak diskusi. Come on. Ada waktu anak bisa diskusi, ada waktu udah bilang makan, eat it. Come on. Bangun, go. Gak bisa anak diajak diskusi pagi-pagi. Jadi gimana? Mau sekolah apa mau terus tidur? No. Bangun. Gak bangun siram. Apapun. Come on, gak bisa kita begitu. Sudah bayangkan kalau kondisi ini dibuat sama generasi. Jadi apa anak ke depan? Ada satu video yang viral di Indonesia. Tapi kejadiannya di Amerika. Gimana kalau anak dibiarkan? It's okay. Go. Dengerin apa yang orang bilang. Don't y'all do that to a young girl. Y'all don't know what she's supposed to be. Saya bisa bayangkan, jangan sentuh. Kamu kan nggak tahu dia baru mengalami apa. Ayo, keluarin perasaannya, keluarkan. Ayo, lemesin aja. Ini dagangan orang. Saya, no way. Aduh, bapak saya tentara. Kalau zaman dulu saya tantrum di toko kayak gini. Oh iya. Selesai saya digantung terbalik sama dia. Diikat di tiang, dilumuri madu. Kasih sarang semut. Come on. Ini. Anak ini oke. Kamu bebas, kamu mau hancurin semua boleh. Tapi kamu tahu ada konsekuensinya. Tapi ini yang tidak diajar pada generasi ini. Bahwa ada konsekuensinya. Kamu mau bilang, saya gak percaya Tuhan. Terserah. Tapi kamu tahu nanti. Ada konsekuensi dari yang kamu pegang. Kita seringkali gak bicara konsekuensi. Kita suka dengan dosa. Menurut istri saya gini. Istri saya itu punya definisi. Kalau dosa itu gak enak, pasti orang gak buat. Justru karena dosa itu enak, makanya orang buat. Makanya orang suka akan dosa. Tapi orang tidak suka akan konsekuensi dosa. Akibat dosa. Jadi kita perlu belajar dari free will kita. Kita bisa punya choice tapi ada konsekuensi. Demikian pula di dalam hidup. Saudara, karena ada konsekuensi ini. Makanya sejak kita hidup hari ini di bumi. Tuhan tuh udah ajar kita. Coba lihat Ibrani 12. Ayat 5 dan 6. Ayat ini berkata begini, Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Coba lihat. Tuhan bilang ini, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kesimpulannya ada yang namanya didikan Tuhan. Dan dibilang jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, Tuhan itu untuk lakukan ini, dia pakai manusia. Dia pakai Pak Gembala, ya, your pastor di sini. Dia pakai juga orang di cell group. Saudara, ada cell group di sini? Ada cell group. So, terima kasih kalau masih ada orang ingetin kita. Ya. Terima kasih kalau masih ada orang menasihati kita. Dan ayat 6-nya bilang, Tuhan itu menghajar orang yang dikasihi. Tuhan itu menghajar orang yang dikasihi. Itu Tuhan hajar orang yang dikasihi. Aduh, saya masih ingat
Saya mengurus seorang suami yang berzinah dengan banyak perempuan tanpa rasa bersalah. Dia lakukan itu dengan sesadar-sadarnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Sampai suatu hari, karena istrinya tiba-tiba hamil, dan istrinya ini harus cek darah. Ternyata di darah istrinya ada HIV. Dan dari mana ini istri ada HIV? Dari suaminya dicek darahnya HIV. Saya masih ingat itu suami datang, itu pintu kantor saya, dia datang udah menangis, meraung-raung, merangkak-rangkak sini. Saya bilang jangan minta ampun sama saya, minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini dia masih hidup dan anaknya bahkan sudah besar, sudah di college sekarang anaknya. Sehat tanpa kurang, itu cuma anugerah Tuhan. Artinya cuma HIV yang bisa menghentikan dia dari perzinahan. Sudah bisa bayangkan. Dia boleh pilih perempuan manapun untuk dia berzina. Tapi ketika Tuhan berikan konsekuensinya, stop. Stop. Cuma HIV. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia punya HIV? Karena Tuhan sayang sama dia. You got it? Ayat ini ayat Ibrani 12 ayat 6 ini juga yang menyembuhkan saya dari kepahitan saya pada bapak saya. Aduh, dia tentara. Saya anak nomor 1 dari 3 bersaudara. Saya yang paling banyak dipukul dan dihajar dia. Bapak saya kalau udah hajar saya dengan rim belt tentara yang besar dan tebal. Kalau hari ini saya lihat di Army Surplus Shop di sini, rimnya itu udah dari sintetik. Kalau zaman saya kecil dulu rimnya itu masih dari terpal dengan Cooper itunya semua, bakal-bakalnya Cooper semua. Itu jadi kalau hajar saya jebret. Itu merah, biru sampai di sini semua. Dan 1 minggu saya sekolah dengan bekas pukulan itu. Ada anak saya turun sekolah dengan masih kaki terpincang-pincang. Pahit dulu. Tapi ketika saya besar, saya udah pelayanan. Pahit saya masih ada. Tuhan kasih ayat ini. Kalau kamu dihajar sama dia, berarti kamu anak dia. Sebab gak mungkin bapakmu menghajar anak tetangga. Pasti anaknya sendiri yang dihajar. Wow, puji Tuhan. Sampai akhirnya suatu hari di tahun 1997 saya rekonsiliasi dengan bapak saya. Sejak hari itu hidup saya diberkati, dia diberkati, saya luar biasa diberkati. Nah, saudara harus lihat bahwa betapa kalau Tuhan sayang, Tuhan masih hajar kita. Daripada nanti ujungnya di sana. Ketika ujungnya di sana itu lebih mengerikan. Di sana sudah terlambat untuk kembali lagi ke sini. Come on. Mengapa neraka harus ada? Karena ada yang namanya free will and choice. Yang ketiga, saudara harus tahu mengapa neraka ada? Karena ada yang namanya separation from God. Pemisahan dari Tuhan. Saudara, ini yang saudara bisa temukan dalam kisah Lazarus pengemis miskin dengan orang kaya. Ketika dia mati, orang kaya mati, Lazarus pengemis miskin mati. Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya ada di neraka. Dan dia berkata di sini panas dan dia kehausan, dia bilang tolong Lazarus celupkan jarimu di air, biarkan airnya netes. Dan Abraham bilang gak bisa, karena di antara kita ada jurang dan kamu ada jurang pemisah yang tidak terseberangi. Ini gak terseberangi lagi. Separation from God. Itulah neraka. Tapi tahu gak saudara? Neraka itu ternyata udah mulai dari sini. Hidup yang hari ini. Kapan itu? Lihat Yesaya 29 ayat 13. Di Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal apa katanya? Hatinya menjauh daripadaku.
Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya banyak orang ke gereja, mulutnya nyanyi, hatinya jauh. Itu udah terpisah. Ibadahnya apa katanya? Hanya perintah yang dihafalkan. Hanya rutinitas. Kenapa kamu ke gereja? Ya kan minggu. Loh, ya gak gitu. Padahal hatinya sih gak pengen. Hatinya pengen tetap tidur. Hatinya sih pengen tetap ambil kerja di hari Minggu karena lebih tinggi upahnya. Saudara, gak bisa begini. Ya, kadang-kadang kita di gereja bahkan sibuk dengan handphone. Sekarang kan udah jarang pakai Alkitab cetak. Seringkali pakainya handphone kan, ya, gadget gitu. Ada yang memang lagi catat, ada memang lagi baca ayat. Tapi banyak juga yang lagi lihat-lihat eBay gitu kan. Iya. Amazon, diskon, kupon, ting, ya. Sudah berapa banyak kita justru di gereja malah lagi browsing, atau lagi main game, ya, tuk. Call of Duty, Kadang-kadang ini mendekatkan kita pada Tuhan, bahkan juga menjauhkan kita daripada Tuhan. Kemarin ada retreat encounter khusus untuk youth. Youth kita tuh kalau encounter bukan kelas tapi retreat. Dibuat 1 malam, 2 hari 1 malam. Hampir 100 youth ada di situ. Dan apa yang kita buat adalah ini retreat no gadget. Jadi begitu datang langsung semua gadget sudah dikumpulkan di dalam plastik, ada nama. Tulis nama. Ya, pakai dikumpulin ya kemarin ya. Pakai nama. Iya, termasuk gadget anak saya, kumpulin. Dan semua orang tua sudah diberitahu, kalau ada apa-apa dengan mau hubungi anak, hubungi kami panitia, nomor sekian. No gadget. Kenapa? Karena kita perlu ajar generasi ini, kamu perlu separate dari gadget dan hanya dengan Tuhan di sini. Ini perlu. Saya sama istri, kemarin kita ikut retreat namanya Silent and Solitude. One day kalau saya bisa khotbah lagi sini, saya akan share mengenai silent and solitude. Kita belajar untuk silent. Semua suara di luar dan di dalam. Lalu solitude terpisah. Kenapa? Karena kita sering kali, kita ini ya, nyambung dengan dunia, tapi udah terpisah sama Tuhan. Makanya kadang-kadang perlu ini semua handphone mati, supaya apa kita nyambung lagi sama Tuhan. Karena kita sering kali lebih nyambung sama dunia, lebih nyambung sama Facebook, Instagram daripada sama Tuhan. Saudara, come on. Nah, so how? Melihat bahwa ini yang kita akan hadapi dalam hidup di kemudian hari. Kita perlu belajar untuk stay in community. Ya makanya tahun ini saya lagi banyak bicara mengenai here I stay. Kita perlu stay in community. Kenapa kita perlu stay? Karena kalau kita stay, ya, maka kita akan belajar firman Tuhan. Ada makanan. Firman Tuhan ini jagain kita terus. Jagain kita terus. Kita nih akan dijaga firman, tetap harus ada firman. Harus ada komunitas yang jagain kita. Ada sebuah komunitas yang jagain kita. Lalu ada pelayanan. Sudah bisa ibadah begini kan karena ada yang pelayanan. Belakang kamera, belakang media. Itu semua orang-orang pelayanan. Tapi itu tuh menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya tetap terhubung sama Tuhan. Kenapa? Karena di kemudian hari nanti kita akan menghadapi pengadilan. Saudara lihat. Bahwa apa yang akan kita hadapi nanti itu dibuatnya hari ini. Apa yang harus kita buat di hari ini? Kita belajar untuk finishing well. Nah, buat saya gak ada satu kerinduan dalam hidup saya supaya saya ini finishing well. Saudara, Alkitab mencatat bahwa seorang rasul yang luar biasa ini, dia bisa bilang, saya finishing well. Siapa dia? Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus tulis ini pada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan
kedatangannya. Lihat, Rasul Paulus, bahkan dia itu sudah memprediksi hidup dia. Paulus tuh tahu, aku ini telah itu berarti sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia tahu ini hari-hari dia ini udah berakhir. Dan dia bilang, I have finished the race. Dan dia bilang, aku telah memelihara iman. Jadi artinya apa sih? Kalau orang yang finishing well itu apa sih? Dia memelihara iman. Siapa yang punya pet di rumah? Saudara tahu dia mesti dipelihara. Apa arti dipelihara? Diurus, di-nourish setiap hari. Demikian pula dengan iman. Kenapa? Sebab kalau pet gak diurus, mati. Lucunya ya, kita ngurus anjing, kita ngurus kucing, tapi kita gak ngurus iman. Padahal iman juga bisa mati. Dan Paulus bilang, saya ini udah finishing well. Tahu dari mana saya finishing well? Karena di hari terakhir saya masih beriman. Ada banyak orang yang mulainya luar biasa, akhirnya dia bahkan udah menyangkal Tuhan. Ya. Mari saudara lihat. Bahkan Rasul Paulus bilang di ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan itu akan dianugerahkan pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oh, berapa banyak yang percaya bahwa bagimu tersedia mahkota di sorga. Ya. Besarnya tergantung yang kita buat hari ini. Tapi paling penting nomor satu, namamu ada gak di situ? Supaya nama kita ada di buku dulu. Gimana caranya nama ada di buku? Percaya dan terima Yesus. Tapi hari ini bagian kita adalah memelihara iman supaya nanti kita ready di situ. Seringkali kita pikir hidup kita ini cuma sekarang. Oh, dapat duit, cari duit yang banyak supaya happy, bisa liburan kemana-mana senang, bisa beli barang, that's it. No. Nanti di sana kita urusannya lain. Saya suka bilang begini sama istri saya. Nanti ini sepeda-sepeda ini saya masukin di surat wasiat. Karena beberapa sepeda ini limited edition. Bahkan ada yang ditanda tangan sama buildernya. Jadi jangan kamu jual sembarangan. Nanti saya tulis di surat wasiat harganya berapa. Dan jangan jual ke toko itu, suka belinya borongan. Istri saya jawab gini, alah nanti kalau kamu udah meninggal, kamu udah di surga, aku jual aja kemana. Toh kamu juga udah senang di sana. Iya bener juga sih. Saya udah di sana sih, itu barang udah nggak. Mau diapain? Semua udah berakhir. Toh saya nggak bisa bawa itu sepeda ke surga. Lagi pula di surga saya akan dapat sepeda lebih bagus daripada yang ada di sini. Apapun lah. Intinya bahwa come on. Saudara, hidup yang hari ini tidak berakhir hari ini. Masih ada hidup kekal di sana. Nah, mari saudara lihat. Saya tuh gak pernah pikir mengenai hidup sesudah mati. Buat saya jalanin aja hidup yang sekarang. Dan saya tahu nanti kalau mati masuk surga. Tapi saya gak pernah pikirin surga tuh kayak apa. Atau ngapain kita di surga. Saya gak pernah pikir itu. Sampai suatu ketika, saya mulai berpikir ini ketika Tuhan memanggil bapak saya. Di tahun 2021. Ayah saya dipanggil Tuhan tahun 2021. Ya, dia dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan. Karena dia war hero, dia punya banyak tanda jasa, so dia dimakamkan secara militer. Waktu dia meninggal, saya dididik jadi anak yang tidak bisa tunjukkan ekspresi. Jadi waktu ada prajurit bawa foto dia, saya cuma bilang biar saya yang bawa, because I'm a proud son. Saya bilang oke. Jadi saya nggak menangis selama bapak saya meninggal. Karena bapak saya memang didik saya begitu. Jangan nangis. Jangan nangis. Anak laki gak nangis. Gak usah nangis. Jadi memang begitu. Sampai dia meninggal pun saya gak bisa nangis. Jadi
dia masuk rumah sakit hari Senin, dia masuk dipanggil Tuhan hari Kamis, hari Jumat kita udah ibadah, hari Sabtu dia dimakamkan. Hari Minggu saya ke gereja, saya ibadah di gereja, baru hari Senin saya menangis. Lalu saya mulai tanya, Tuhan, kayak apa sih surga itu? Bapak saya lagi apa sekarang? Saya pengen tanya, Pak, lagi apa? Kayak apa sih di situ? Bisa nggak ya saya lihat-lihat kayak gambarannya apa di situ? Nggak mungkin. Nah, hari Selasa saya cycling. Saya cycling sampai dengerin podcast. Dan yang saya dengar itu adalah khotbah dari Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Dalam khotbah dia bercerita mengenai kejadian di Korea di mana satu ibu gembala tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan itu merupakan kesedihan yang luar biasa bagi gereja itu. Karena ibu gembala ini meninggalkan suaminya dan 3 anak yang masih kecil. So gereja ini sedih banget karena ibu gembala ini dipanggil Tuhan mendadak. So karena ibu gembala ini dipanggil Tuhan mendadak, jadi mereka sedih, mereka baru makamkan ibu gembala. Dan beberapa hari kesedihan gereja ini belum pulih. Baru ibu gembala ini kesedihan aja belum hilang. Tahu-tahu Pak Gembala meninggal mendadak. Jadi ini gereja kebayang gak sedihnya luar biasa. Sekarang mereka menghadapi gembala yang meninggal. Meninggalkan 3 anak kecil-kecil. Wah, jadi di tengah kedukaan mereka menangis di depan peti jenazah Pak Gembala. Mereka sedih banget, Pak Gembala sekarang meninggal hanya berjarak beberapa hari dari ibu gembala meninggal. Istrinya meninggal, sekarang suaminya. Wah, lagi mereka nangis, itu lagi mereka sedih banget. Tahu-tahu Pak Gembala jenazahnya duduk di peti mati. Duduk dan kemudian berdiri dan keluar dari peti mati. Sudah bisa bayangkan hebohnya ibadah waktu itu. Saya pikir kalau saya juga pimpin ibadah kedukaan, tiba-tiba jenazahnya duduk. Jangankan jemaat, saya juga nomor 1 bilang ini, it is real. Man. Tapi itu yang terjadi, Pak Gembala hidup kembali. Jadi akhirnya semua pendeta senior datang sama dia dan oke, kamu duduk sekarang ceritakan kamu ini kenapa. Jadi gembala ini cerita. Dia itu lagi sedih banget, istri udah dimakamkan. Lalu dia lagi duduk di rumah, dia bilang sama anak-anaknya, kamu pergi beli makanan. Jadi anak-anak pergi beli makanan. Lagi dia duduk sendirian, tiba-tiba depan dia berdiri malaikat tinggi besar. Membawa pedang, lalu menghunuskan pedangnya dan ditusukkan ke dada dia. Begitu pedangnya ditusuk ke dada dia rasa dia bisa lihat badannya di bawah. Dan ada 2 malaikat kiri kanan bawa dia naik terus. Dan dia sampai ke satu tempat yang indah luar biasa. Dan dia lihat, oh ini kayak surga. Lalu dia ketemu satu orang yang dia lihat dari cirinya di Alkitab. Inilah orang yang dia suka, dia favorit di Alkitab namanya Raja Daud. Dia ketemu Raja Daud, wah dia senang, dia salam. Akhirnya Raja Daud bilang, sini kamu mesti ketemu Yesus. Dan Yesus, dia lihat surga itu normal. Ada jalan, ada pohon, ada orang duduk di tepi sungai, normal. Dan dia ada bukit dan ada cahaya berkilauan, rupanya itulah tahta. Di mana Bapa di sorga bertahta. Tahta Tuhan, dan ada Tuhan Yesus di situ. Lalu Tuhan Yesus bilang, sini saya bawa kamu berkeliling. Kasih lihat rumah-rumah orang-orang yang percaya, orang-orang kudus yang ada di sorga. Kasih lihat, ini nih tempat tinggal semua orang-orang kudus ini. Lalu dia tanya sama Tuhan Yesus, istri saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Saya bisa ketemu dia nggak? Ada nggak dia di sini katanya? Dan Tuhan Yesus bilang, that's why kamu dibawa ke sini. Lalu
Dia dibawa ke satu rumah besar, bagus. Dari situ keluarlah seorang wanita cantik banget sampai dia hampir gak mengenali. Rupanya itulah istrinya pada waktu muda. Kesimpulannya waktu di surga nanti, semua kita kembali ke usia kita muda. Skincare-nya lebih bagus daripada yang sekarang. Wow, bahkan suamimu nyaris gak mengenali ini siapa, katanya cantik banget. Dia senang banget, dia mau peluk istrinya dan istrinya bilang, no, gak bisa. Tubuh kamu masih tubuh duniawi. Aku udah punya tubuh surgawi. Ini tubuh kekekalan. Oh, jadi si istri cuma bilang gini, tolong bilang sama 3 anak kita, I am happy here. Jangan sedih, I am happy. Jadi ini dia cuma bilang itu, sampaikan aja sama 3 anak kita, I am happy here. Jangan sedih, saya happy. Kamu juga jangan sedih. Saya happy di sini. Jadi akhirnya Tuhan Yesus bilang, oke, sini. Dia lihat rumah-rumah, dia lihat rumah kecil biasa aja. Rupanya itu ada satu rumah majelis gereja. Majelis gereja yang dulu sama dia. Majelis gereja ini rumahnya kecil biasa aja, gak sebagus rumah istrinya. Kenapa? Karena ini majelis ini. Dia inget-inget, ini majelis yang mulutnya tajam banget. Banyak orang keluar dari gereja gara-gara tersinggung sama omongan dia nih. Oke. Ada juga dia di sini nih, rumahnya kecil sederhana gitu. Lalu dia lihat ada satu istana besar, ini rumah siapa? Rupanya itu rumah ibu yang suka sapu-sapu gereja. Tapi karena dia banyak berbuat baik sama banyak orang, ramah sama semua orang, rumahnya gede. Yang majelis rumahnya kecil. Oke. Jadi memang kita terima mahkota berbeda-beda. Lalu Tuhan Yesus kasih lihat, ini rumah kamu. Waktu dikasih lihat rumahnya, dia kaget. Rumahnya belum selesai, bahkan gak ada atap, bahkan dindingnya belum selesai. Semua dia bilang, kenapa belum selesai? Karena kamu belum selesai di sana. Semua perbuatan baik kamu, semua yang kamu lakukan untuk aku, itu akan menjadi bahan bangunan yang membangun rumahmu di sini. So makanya ini belum selesai, karena kamu belum selesai. Jadi sekarang Tuhan Yesus bilang, sekarang cepat pulang lagi. Karena sebelum mereka tutup peti kamu. Jadi itulah momen dia duduk lagi gitu loh. So that's what happened. Tapi saya dengar ini sambil saya menangis di atas sepeda. Jadi keringat campur air mata. Saya jadi ingat, oke. Berarti Bapak saya dipanggil ke surga karena rumahnya sudah selesai. One day kita akan pulang ketika rumah kita sudah selesai semua. Ya, sometimes memang nggak ada yang tahu kapan kita pulang. So, tapi saudara, itulah kehidupan life after life. Sebuah hidup kekal yang akan kita hadapi nanti. Nah, kita perlu belajar. Hari ini apa yang kita buat? Memelihara iman. Gimana caranya? Stay in the community. Kita perlu firman, kita perlu persekutuan, dan kita mesti tetap melayani. Supaya apa? Iman kita terjaga sampai akhir nanti. Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk sama kamu. Kita lihat mujizat luar biasa dalam pelayanan. Saya percaya gereja ini juga banyak mujizat. Tapi yang paling bersuka cita, Tuhan Yesus bilang bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. You got something this morning? Ya, saudara. Come on. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Berapa banyak saudara yang pagi ini dengar firman dan kau rasanya belum yakin kalau namamu ada di buku kehidupan. Gimana caranya supaya nama kita ada di buku kehidupan? Cuman satu jalan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan itulah yang perlu kita buat di hari-hari sekarang. Gimana supaya saudara-saudara kita, orang kita kasih nanti ada di sana. Pastikan nama mereka terdaftar di buku kehidupan. Even anak saya berdoa supaya dia percaya Yesus secara pribadi. Supaya namanya terdaftar di buku kehidupan. So, saya berdoa untuk setiap saudara yang pagi hari ini, kau belum yakin namamu ada di kitab kehidupan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa supaya engkau punya keyakinan ini. Thank you Lord. Yes Lord. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang taruh tangan kanan di dada.
Berdoa supaya Yesus kau yang hari ini boleh ada bersama mereka. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin. Makasih Tuhan. So, nama mereka boleh ada dalam kitab kehidupan. Karena mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak di tempat ini yang berkata, saya mau memelihara iman. Supaya sampai nanti saya pulang ke rumah Bapa, iman saya tetap terjaga dan saya boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Thank you Lord. Berapa banyak yang berkata saya mau pelihara iman. Kau harus stay di komunitas ini. Supaya ada firman Tuhan, ada persekutuan, dan ada pelayanan di situ. Stay here. Supaya imanmu terjaga. Berapa banyak yang berkata saya mau. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untuk setiap pribadi yang taruh tangan kanan di dada. Supaya sungguh Tuhan, ini hidup mereka. Dan mereka tertanam di komunitas di sini. Dan ada firman yang sehat selalu di sini. Ada persekutuan yang menjaga hidup kami. Roh Kudus bekerja lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan percaya juga pelayanan itu membuat kami sehat. Karena kami lakukan ini semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Thank you Lord buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena nama kami ada terdaftar di sorga. Dan semua yang percaya namanya terdaftar di sorga sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Kak Nala. Mari kita bangkit berdiri semua. Sekali lagi kita berikan penghargaan untuk Kak Nala yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih Kak Nala. So, by the way kalau Anda nggak tahu, Pastor Aryan pernah ke sini, Pastor Victor pernah ke sini. Mereka adalah staff eksekutif pastor dan teaching pastor dari gereja ECC. Jadi sekali lagi terima kasih menyempatkan waktunya Kak Evi dan juga Gideon. By the way Gideon, Philadelphia is a really great city for sports. Dengar-dengar suka olahraga ya? Ya? We are 2025 Super Bowl champion. Come on. Dengar-dengar suka basket, suka olahraga. So Philadelphia is the city. NFL ya? Alright, well Philadelphia Eagles, I'm just telling you. Ya kan, bolehlah jualan sedikit ya saudara. Ko Benny boleh, mana Ko Benny ada? Boleh menutup? Oh nggak ada, oke. Anyway, saya akan menutup ibadah kita. Dengan doa Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Ini doa kami. Bahwa nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Dan kami semua di sini tanpa terkecuali satu pun akan finishing well. Terima kasih Tuhan. Kami hamba mengucapkan berkat atas kami semua. Biar ya semua yang baik dan yang sempurna yang datangnya dari surga turun atas kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday. Anda kasih salam samping kiri kanan Anda. Katakan happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.